Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki bilangan pasal 35. Setelah Tuhan mengatur batas tanah Israel, Tuhan memberikan perintah mengenai kota-kota untuk orang Lewi dan juga kota-kota perlindungan. Orang Lewi tidak menerima wilayah pusaka seperti suku-suku lainnya. Namun Tuhan memerintahkan agar mereka diberikan kota-kota untuk tinggal di tengah-tengah Israel. Ini memiliki makna yang sangat penting. Orang Lewi yang melayani Tuhan tidak ditempatkan di satu daerah yang terpisah jauh, tetapi tersebar di antara umat. Mengapa? Karena Tuhan ingin pelayanan rohani hadir di tengah kehidupan umatnya. Saudara, ini mengajarkan satu prinsip. Kehadiran umat Tuhan harus membawa pengaruh rohani di tengah dunia. Tuhan tidak memanggil kita untuk hanya berkumpul dalam lingkungan yang nyaman dan melupakan dunia. Kita dipanggil menjadi terang, menjadi garam, menghadirkan kasih, kebenaran, dan kesaksian Kristus di mana Tuhan menempatkan kita. Namun, bagian yang sangat menarik adalah tentang kota perlindungan. Tuhan memerintahkan agar ada 6 kota yang menjadi tempat perlindungan bagi orang yang membunuh tanpa sengaja. Pada zaman itu, keluarga korban memiliki hak menuntut keadilan melalui penuntut darah. Tetapi Tuhan menyediakan tempat agar orang yang belum diadili tidak langsung dihukum. Saudara, di sini kita melihat keseimbangan karakter Allah. Tuhan adalah Allah yang menjunjung keadilan, tetapi juga menyediakan belas kasihan. Dosa dan kesalahan tidak diabaikan, tetapi manusia juga dilindungi dari pembalasan yang tidak adil. Betapa indahnya hati Tuhan. Ia peduli kepada korban, tetapi ia juga memberi ruang bagi kebenaran dan pemulihan. Saudara, kota perlindungan menjadi gambaran yang sangat kuat tentang kebutuhan manusia akan tempat perlindungan sejati. Karena sesungguhnya kita semua membutuhkan perlindungan, bukan hanya dari bahaya luar, tetapi dari hukuman dosa. Dan dalam perjanjian baru, kita menemukan bahwa perlindungan sejati itu ada di dalam Yesus Kristus. Kristus adalah tempat kita berlari. Kristus adalah tempat kita mengalami pertolongan. Ketika dosa menuduh, ketika rasa bersalah mengejar, ketika kelemahan kita terbongkar, kita menemukan perlindungan dalam anugerah-Nya. Roma 8 ayat 1 berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Saudara, orang yang telah menerima perlindungan di dalam Kristus juga dipanggil menjadi tempat yang aman bagi orang lain. Bukan berarti membenarkan dosa, tetapi menjadi pribadi yang menghadirkan kasih, pengampunan, kebenaran, dan pemulihan. Dunia sudah penuh dengan orang yang mudah menghakimi, tetapi Tuhan memanggil kita menjadi orang yang membawa orang lain kepada kasih karunia Kristus. Renungan hari ini menegaskan, karena kita telah menemukan perlindungan dalam Kristus, hidup kita juga harus menjadi saluran kasih dan pemulihan bagi sesama. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah orang lain menemukan kasih dan kebenaran Tuhan melalui hidup kita? Apakah kita lebih cepat menghakimi atau membantu orang menemukan pemulihan di dalam Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan kebenaran, terima kasih karena Engkau menjadi tempat perlindungan bagi kami.
Di dalam Kristus, kami menemukan pengampunan dan hidup yang baru. Ampuni kami jika kami sering menerima kasih-Mu, tetapi gagal membagikan kepada orang lain. Pakailah hidup kami menjadi tempat di mana orang merasakan kasih, pengharapan, dan pemulihan dari-Mu. Bentuk kami menjadi terang-Mu di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.